Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi Nyastra. Di video kali ini kami akan membuat sebuah konten yang belum pernah kami buat sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara memperindah puisi, dan akan kami langsung dengan praktek. Nah, sebelumnya mungkin apa itu puisi? Sebenarnya banyak sekali pengertian atau definisi tentang puisi, tetapi kalau kami boleh menyimpulkan, puisi itu adalah sebuah karya sastra yang paling personal, yang erat kaitannya dengan kata-kata yang indah atau dengan kepadatan makna. Puisi tidak punya definisi atau aturan baku seperti katakanlah novel atau seperti pantun. Jadi semua orang bisa membuat puisi, semua orang bisa berpuisi. Dan di video kali ini, puisi yang ingin kami ubah adalah puisi ini yang ditulis oleh kawan kami bernama Galih. Dan sebelum video ini kami mulai, kami ingin menyampaikan bahwa kami tidak akan memparafrasekan puisi ini, tetapi kami hanya akan mengubah supaya lebih puitis, supaya lebih padat mungkin, atau intinya supaya lebih indah. Baik, mungkin bisa dibaca-baca dulu puisinya seperti ini. Kita mulai dari kalimat pertama. Ini puisi yang dijadikan satu stansa atau satu bait panjang oleh si penulisnya. Dan di sini ada kata, coba dengarkan ini Puan. Kami akan mencoba mengubah dengan begini. Puan, cobalah dengarkan. Lalu kita beranjak ke kalimat kedua, ketika angin sejuk membawa sepucuk kabar. Karena di atasnya menggunakan kata dengar, maka bawahnya kita ganti dengan semilir. Membawa kami ganti ke memuat sepucuk kabar. Bawahnya ada tentang seutas rindu yang tak tertuntaskan. Tertulis dari Hiruk Pikuk Kota Pelajar. Tertulis dari dua ini tidak akan kami ubah dulu. Oke. Bahwa di sini aku masih teguh dengan keyakinan yang sudah tertanam hingga mengakar. Di sini lebih arahnya adalah bagaimana puisi ini nanti lebih mengalir dan lebih tertata, dan juga ketika dibaca lebih enak, dalam artian orang tidak akan terlalu bingung maksudnya puisi ini akan berbicara seperti apa. Sini kami jadikan satu dengan kalimat bawahnya yang sudah tertanam hingga mengakar. Tiga ini kami hapus. Yang meskipun waktu dan jarak harus memisahkan, namun seisi rumah tak pernah terlantar. Kami sebenarnya cukup bingung dengan pemilihan diksi ini tentang seisi rumah tak pernah terlantar, tetapi kami coba gabungkan saja dua kalimat ini. Meskipun waktu dan jarak harus memisahkan, supaya lebih singkat, partikel pun kami hapuskan. Bila Sapardi mengatakan mencintaimu dengan sederhana, kami buat lebih dramatis lagi, dan di sini kami gabungkan dengan kalimat di bawahnya. Sapardi boleh saja mengatakan mencintaimu dengan sederhana, namun aku berkata, mencintaimu seluas semesta, dengan akhiran tanda seru untuk memberikan penekanan. Yang tak tembus hingga batas cakrawala. Kata batas di sini kami coba ganti dengan kata ujung. Dan di sini kami coba mengubah menjadi dua stansa atau tiga stansa supaya tidak terlalu panjang, dan
intinya supaya lebih nyaman ketika dibaca. Kita pindah ke bagian selanjutnya. Sampai pada akhirnya takdirku telah fana. Kami akan gabung dua kalimat ini menjadi sampai maut datang dan akhirnya takdirku telah fana. Dan di sini ada sebenarnya satu kalimat yang menurut kami cukup rancu, hingga kemudian menghampiri engkau ataupun aku. Menurut kami yang dimaksud adalah si kematian itu tadi, dan di sini kami coba memperjelas. Langsung ke menghampiri engkau ataupun aku. Dan di sini supaya tidak terlalu di antara dua kalimat ini, supaya tidak terlalu membingungkan, kami tambah satu kata. Namun percayalah pada setiap tatapku. Tadi kan tatapanku, dan di sini kami ganti menjadi percayalah dalam setiap tatapku. Yang tak habis memuji paras manismu. Yang tak habisnya, langsung saja kami tuliskan tiada habisnya. Memuji manis parasmu. Kami balik. Bahkan dalam palung jiwaku. Kami gabungkan saja. Bahkan palung jiwaku tiada henti menasbihkan namamu. Karena di sini ada kata anindita, kami masukkan ini ke kalimat atasnya, ke baris yang di atasnya. Aninditanya namamu, dan ini kami hapuskan. Hingga langit lembayung kelak, ku masih di sampingmu. Ini sebenarnya agak ngambang. Supaya tidak ngambang, kami coba menggantinya dengan kami tambahkan kata bahkan. Tapi karena kata bahkan sudah ada di atasnya, kami coba tambahi kata bahwa, supaya penekanan juga, bahwa hingga langit lembayung kelak, koma, ku akan masih di sampingmu. Oke, kita coba baca ulang. Puan, cobalah dengarkan semilir angin. Angin itu lebih cocoknya bukan didengarkan, tetapi cobalah kita ganti ke awal sepertinya, rasakan. Ini karena masih coba kita bisa jadikan satu kalimat atau satu baris. Wan, cobalah rasakan semilir angin sejuk. Bagaimana kalau sejuknya kita ganti saja, kita hapuskan. Semilir angin yang memuat sepucuk kabar tentang seutas rindu yang tak tertuntaskan, tertulis dari hiruk pikuk kota pelajar. Di sini aku yang masih teguh dengan keyakinan yang mengakar. Kita ganti lagi untuk lebih memberikan penekanan tentang aku dan keyakinan yang mengakar. Dan keyakinan yang tetap mengakar. Meski waktu dan jarak harus memisahkan, namun seisi rumah tak pernah terlantar. Kami masih cukup
mengganjal di kata rumah. Karena ini hubungannya dengan perasaan, kami coba ganti kata rumah dengan kata seisi jiwa. Karena kalau menggunakan kata hati kok rasanya terlalu jelas, terlalu to the point. Meski waktu dan jarak harus memisahkan, namun seisi jiwa tak pernah terlantar. Seperti boleh saja mengatakan mencintaimu dengan sederhana, namun aku berkata mencintaimu seluas semesta, yang tak tembus hingga ujung cakrawala. Ada kata selain ujung yang lebih puitis rasanya, penghujung cakrawala. Sampai mau datang dan akhirnya takdirku telah fana, menghampiri engkau ataupun aku. Namun percayalah, dalam setiap tatapku tiada habisnya memuji manis parasmu. Bahkan palung jiwaku tiada henti menasbihkan aninditanya namamu. Bahwa hingga langit lembayung kelak, ku akan masih di sampingmu. Baik, kita sudah selesai dan ini jadinya menjadi 2 stansa atau 2 bait, dan mungkin boleh dibaca dulu seperti ini. Dan ini memang dikirimkan ke kami belum ada judulnya, dan kami juga masih cukup bingung judulnya kira-kira bagusnya seperti apa. Kami percaya sederhananya begini, puisi itu tidak harus melulu dengan judul. Kami percaya seperti itu, apalagi puisi dalam ranah yang personal, dalam artian ketika kita ingin menyampaikan curahan hati, itu sebenarnya tidak memerlukan judul, tidak masalah. Dan mungkin ada yang ingin memberikan masukan judulnya baiknya seperti apa, boleh dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan ini versi aslinya sepanjang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 baris dalam satu puisi ini. Aslinya 20 baris di dalam satu stansa yang cukup panjang. Kami ubah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stansa, berarti ada 12 baris maksudnya, dan berarti ada 8 baris yang kami hapuskan. Jadi seperti ini intinya. Tetapi di sini sebelum video ini kami tutup, yang ingin kami sampaikan, kami tidak bermaksud menyalahkan atau sok pintar, tidak. Kami hanya mencoba berbagi pengalaman, berbagi cara bagaimana mungkin teman-teman yang suka menulis puisi ingin membuat puisinya lebih padat, lebih nyaman ketika dibaca, tidak terlalu panjang, yaitu dengan cara menambahkan spasi supaya ada 2 stansa itu tadi, dan juga bagaimana memutar-mutar kata supaya puisinya lebih puitis. Begitu. Baik, begitu dulu video dari kami kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga share. Bantu kami mendirikan sekolah gratis di masa mendatang. Tapik.